teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya, Sasta Maria Saragi, mahasiswa Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi, di mana saat ini kita akan sama-sama membahas tentang praktikum sistem informasi akuntansi, khususnya untuk membahas kasus 9 mengenai siklus aset tetap. Dalam kasus ini, kita akan membahas tentang data flow diagram atau DFD, bagan alir atau flowchart, dan juga kelemahan sistem pengendalian internal, juga saran perbaikannya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasannya. Data flow diagram level 0. Di DFD ini terdapat 3 proses. Proses yang pertama yaitu proses produksi, yang kedua proses pesanan pembelian, dan yang ketiga adalah proses pembayaran pesanan. Yang pertama, proses produksi. Diawali dengan manajer memilih pemasok dan menegosiasikan syarat kontraknya. Lalu, data master aktiva perusahaan juga nanti akan terupdate. Setelah pemasok terpilih dan negosiasi selesai, maka dibuatlah kontrak. Kemudian kontrak disepakati, lalu masuklah ke proses yang kedua yaitu proses pesanan pembelian. Dimulai dari dikirimkannya kontrak atau pesanan pembelian kepada pemasok. Lalu pemasok mengirimkan surat persetujuan pengambilan aset dan pembuatan faktur. Surat tersebut dibuat salinannya dan salinan tersebut dikirimkan kepada manajer. Adapun salinannya adalah salinan pesanan pembelian dan juga faktur. Setelah itu, masuklah ke proses yang ketiga yaitu proses pembayaran pesanan. Dimulai dengan dibuatnya formulir yang akan dikirimkan ke proses pembayaran pesanan. Formulir tersebut diteruskan dari manajer ke departemen utang dagang. Formulir tersebut mencakup salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal. Lalu nanti departemen utang dagang akan melakukan otorisasi pembayaran ke proses pembayaran pesanan. Setelah itu, masuklah ke departemen pengeluaran kas, di mana proses akan membuat surat pembayaran pesanan. Nanti akan otomatis terupdate jurnal pengeluaran kasnya. Departemen pengeluaran kas akan melakukan pembayaran akuisisi aset tetap dan pemeliharaan mesin produksi kepada bank, di mana bank nanti akan melakukan transfer pembayaran kepada pemasok. Masuklah kita ke data flow diagram level 1. Diawali dengan peningkatan pesanan pembelian, lalu penilaian aset tetap yang akan mengupdate catatan aktiva perusahaan. Dilanjutkan dengan pelaporan aset tetap tersedia, kemudian pencatatan kebutuhan terhadap aset tetap, lalu daftar kebutuhan aset tetap, dan memilih pemasok. Data flow diagram level 2. Proses diawali dengan memilih pemasok, kemudian pemasok terpilih, lalu ditentukanlah syarat pembeliannya. Setelah syarat pembelian ditentukan, maka dilakukan negosiasi terhadap syarat pembelian. Negosiasi selesai, lalu kontrak dibuat dan disepakati. Setelah kontrak disepakati, maka proses selanjutnya adalah membuat pesanan pembelian yang nantinya akan dikirim kepada pemasok. Pesanan kemudian diproses. Setelah diproses, maka selanjutnya adalah membuat salinan pesanan dan faktur yang dilakukan oleh pemasok dan dikirimkanlah nanti salinan tersebut kepada manajer. Setelah itu,
Dibuatlah rincian transaksi dan kebutuhan modal oleh manajer. Setelah itu, dikirimkanlah rincian transaksi, salinan pesan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal. Data flow diagram level 3. Diawali dengan manajer mengirimkan formulir transaksi, salinan pesanan, faktur pembelian, dan kebutuhan modal kepada Departemen Utang Dagang. Departemen Utang Dagang menerima formulir tersebut beserta salinan dan faktur, juga kebutuhan modal. Setelah itu, proses pengeluaran kas akan membuat surat pembayaran untuk proses akuisisi dan proses pemeliharaan mesin produksi yang nantinya akan dikirimkan ke bank. Setelah itu, bank akan melakukan transfer pembayaran melalui proses pengeluaran kas. Proses yang terakhir adalah dilakukannya pembayaran kepada pemasok. Flowchart. Sebelumnya, kita pasti sudah pernah mendengarkan kata flowchart. Flowchart merupakan gambaran atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses serta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Flowchart merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart, urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses, maka dapat dilakukan dengan lebih mudah juga. Untuk flowchart siklus aset tetap ini, kita menggunakan simbol terminal, simbol proses manual, simbol dokumen, simbol offline storage, simbol on-pack konektor, dan simbol garis penghubung. Siklus ini dimulai dari manajer dengan menggunakan simbol terminal untuk memulai, lalu menggunakan simbol-simbol proses manual untuk manajer memilih pemasok dan menyiapkan kontrak atau pesanan pembelian. Lalu setelah itu muncul dokumen syarat pembelian. Dilanjutkan simbol proses manual untuk menegosiasikan syarat pembelian. Setelah kontrak jadi dan disepakati, manajer mengirimkan surat tersebut pada pemasok. Lalu dengan menggunakan simbol proses manual, pemasok memproses pesanan dan membuat surat kontrak, juga menyiapkan faktur. Masing-masing surat pesanan pembelian dan faktur dibuat dalam 2 salinan. Aslinya disimpan. Penyimpanan tersebut menggunakan simbol offline storage. Setelah itu, membuat pemberitahuan tentang adanya pengiriman barang dengan mengeluarkan dokumen pemberitahuan oleh manajer. Lalu kopian tersebut dikirimkan manajer ke Departemen Utang Dagang untuk dibuat surat pembayaran untuk pesanan pembelian. Kemudian Departemen Utang Dagang menerima salinan tersebut. Ditunjukkan dengan membuat rincian transaksi dan kebutuhan modal yang mencakup dokumen pesanan pembelian, faktur, rincian transaksi, dan kebutuhan modal. Kemudian di bagian pemasok, dokumen syarat pembelian diproses secara manual, menghasilkan negosiasi terhadap syarat pembelian dengan 2 pilihan setuju dan tidak setuju. Karena disetujui, maka muncul dokumen kontrak disepakati. Lalu pesanan pembelian terjadi. Melalui proses manual, pesanan diproses, salinan kontrak juga dibuat, dan faktur juga disiapkan.
Surat pesanan pembelian dan faktur dibuat dalam 3 salinan. Setelah itu, dilakukanlah proses pembayaran. Kemudian di Departemen Pengeluaran Kas, terdapat dokumen surat pembayaran, dokumen kebutuhan modal, dan dokumen rincian transaksi. Dokumen kebutuhan modal akan masuk proses manual untuk melakukan pembayaran. Setelah itu pembayaran dilakukan. Lalu, dengan proses manual, salinan pengeluaran kas juga dibuat, menghasilkan dokumen pengeluaran kas. Dan yang terakhir adalah Departemen Utang Dagang. Rincian transaksi dan kebutuhan modal yang mencakup pesanan pembelian, faktur, rincian transaksi, kebutuhan modal diproses. Dengan proses manual, dibuatlah surat pembayaran untuk pesanan pembelian tersebut. Setelah itu, dilakukanlah pembayaran atas pesanan pembelian tersebut dan proses selesai. Baiklah, kita sampai ke bagian akhir dari topik kita, yaitu membahas kelemahan sistem pengendalian internal dan juga saran untuk upaya perbaikannya. Adapun kelemahan sistem pengendalian internalnya ada 3. Yang pertama adalah resiko. Aset yang sudah masuk ke proses pemeliharaan bisa saja masih memiliki umur ekonomis yang layak. Kelemahan yang kedua, pengawasan dan pengendalian. Tidak ada pengawasan untuk umur ekonomis pada aset tetap, seolah-olah itu tidak menjadi hal yang penting bagi manajer. Dan perusahaan tidak membuat sistem pengendalian bahwasannya karyawan sah sajalah yang bisa masuk ke perusahaan, misal dengan kartu elektronik dan lain-lain. Kelemahan selanjutnya adalah otorisasi transaksi. Tidak adanya otorisasi formal untuk membeli atau menghapus aset tersebut. Ketika seorang manajer memutuskan bahwa aset harus dihapus, kebijakan umur perusahaan adalah menjualnya dengan cara tukar tambah dengan aset yang baru atau menghibahkannya. Prosedur tentang itu belum ada disebutkan dalam tujuan manajemen. Adapun saran perbaikan yang dapat saya berikan untuk sistem pengendalian internal ini adalah yang pertama, mengenai risiko, harus lebih bisa teliti terhadap aspek-aspek yang ada dalam perusahaan sebelum dilakukan pemeliharaan. Saran untuk pengawasan dan pengendalian, umur ekonomis dalam aset tetap harus dipandang sebagai suatu keharusan untuk dilakukan pemeliharaan. Pengendalian atas kebijakan karyawan sah harus dipikirkan secara matang agar tidak terjadi penyelewengan di kemudian hari. Saran untuk otorisasi, sebaiknya dibuat otorisasi formal pada saat membeli aset tetap maupun pada saat menghapus aset tetap tersebut, agar semuanya terpampang jelas dan nyata. Wah, tidak terasa ya sudah belajar sampai sejauh ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen konten ini agar saya bisa semangat untuk membuat konten pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.